Selamat datang di channel Inspirasi Abadi. Dalam masa-masa penuh tantangan seperti sekarang ini, mencari uang terasa semakin sulit. Ekonomi yang tidak stabil, persaingan yang ketat, serta berbagai masalah lainnya membuat banyak orang merasa terjepit. Namun, meskipun situasinya sulit, kita harus tetap optimis dan berusaha mencari cara untuk bertahan. Kali ini, saya akan membagikan 7 nasihat penting yang bisa membantu kalian menghadapi masa-masa sulit ini dengan lebih bijak dan tenang. Setiap nasihat dirancang untuk memberikan panduan praktis yang dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kalian bisa tetap kuat dan tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan. Pastikan kalian menonton video ini sampai selesai, agar informasi ini dapat tersampaikan secara utuh. Jangan lupa juga untuk tekan tombol like dan subscribe, agar saya bisa terus berbagi informasi menarik lainnya. Mari kita mulai. Yang pertama, jangan bercerai ketika ekonomi sedang sulit. Di saat kondisi ekonomi sedang sulit, hubungan pernikahan bisa menjadi salah satu sumber kekuatan utama untuk saling mendukung dan menguatkan. Memang, masalah ekonomi seringkali membawa stres tambahan dalam rumah tangga, dan tak jarang hal ini menyebabkan ketegangan antara pasangan. Namun, memutuskan untuk bercerai di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil bukanlah solusi yang bijak. Perceraian seringkali membawa biaya yang signifikan, baik dari segi hukum maupun pemisahan aset. Selain itu, membangun kehidupan baru setelah perceraian memerlukan waktu dan sumber daya yang tidak sedikit. Dengan keadaan ekonomi yang sudah sulit, menambah beban ini hanya akan memperparah kondisi keuangan. Di masa-masa sulit, dukungan emosional dari pasangan sangatlah penting. Memiliki seseorang yang bisa diajak berbagi dan saling mendukung dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan mental. Perceraian dapat menghilangkan sumber dukungan ini, yang justru sangat dibutuhkan di saat-saat seperti ini. Jika kalian memiliki anak, perceraian bisa berdampak negatif pada mereka. Anak-anak membutuhkan stabilitas dan dukungan dari kedua orang tua, terutama di masa-masa sulit. Mempertahankan pernikahan dapat memberikan lingkungan yang lebih stabil dan aman bagi anak-anak, membantu mereka merasa lebih tenang dan terlindungi. Untuk menghadapi masa sulit ini, penting untuk saling berbicara secara terbuka tentang masalah keuangan dan bagaimana perasaan kalian terhadap situasi tersebut. Dengan berbagi pikiran dan perasaan, kalian bisa lebih memahami satu sama lain dan mencari solusi bersama. Bekerja sama dalam mengatur keuangan rumah tangga juga sangat penting. Buat anggaran bersama, tentukan prioritas pengeluaran, dan cari cara untuk menghemat. Dengan bekerja sebagai tim, kalian bisa lebih efektif dalam mengelola keuangan. Jika masalahnya sangat kompleks, pertimbangkan untuk mencari bantuan dari seorang konselor pernikahan atau penasihat keuangan. Mereka bisa memberikan perspektif yang objektif dan membantu kalian menemukan solusi yang tepat. Yang kedua adalah jangan tergiur bisnis atau investasi yang cepat menghasilkan uang. Di tengah kesulitan ekonomi, tawaran-tawaran menggiurkan untuk investasi atau bisnis cepat kaya akan semakin banyak bermunculan. Para penipu dan pelaku investasi bodong tahu bahwa banyak orang ingin cepat keluar dari kesulitan finansial, dan mereka memanfaatkan situasi tersebut. Saat kita berada dalam situasi ekonomi yang sulit, kita seringkali merasa terdesak untuk mencari solusi cepat guna memperbaiki kondisi keuangan kita. Namun, kita harus selalu ingat bahwa tidak ada jalan pintas untuk mencapai kesuksesan finansial. Penipuan investasi biasanya menawarkan keuntungan besar dalam waktu singkat, yang seringkali terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Mereka memanfaatkan keinginan kita untuk cepat keluar dari kesulitan finansial dan menjanjikan hasil yang luar biasa dengan risiko minimal. Ini adalah jebakan yang sangat berbahaya. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, sangat penting untuk melakukan riset yang mendalam. Cari tahu sebanyak mungkin informasi tentang investasi tersebut. Apakah perusahaan atau individu yang menawarkan investasi tersebut memiliki reputasi yang baik? Apakah mereka terdaftar dan diawasi oleh otoritas keuangan yang berwenang? Apakah ada ulasan atau testimoni dari orang-orang yang pernah berinvestasi dengan mereka? Selain itu, tanyakan pendapat ahli keuangan sebelum membuat keputusan. Konsultasi dengan penasihat keuangan yang terpercaya dapat membantu kalian memahami risiko dan manfaat dari investasi tersebut. Jangan pernah mudah percaya pada janji-janji manis yang tidak memiliki dasar yang jelas. Lebih baik fokus pada langkah-langkah kecil namun pasti dalam mengelola keuangan. Salah satu cara terbaik untuk melindungi diri dari penipuan adalah dengan mengedukasi diri tentang investasi yang aman dan berkelanjutan. Carilah informasi dari sumber-sumber yang terpercaya dan belajarlah bagaimana mengidentifikasi tanda-tanda penipuan. Fokuslah pada strategi yang terbukti aman dan efektif,
seperti menabung, mengelola pengeluaran dengan bijak, dan mencari sumber pendapatan tambahan yang realistis. Mengelola keuangan dengan bijak berarti membuat anggaran yang realistis, mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, dan memastikan bahwa kalian memiliki tabungan untuk keadaan darurat. Mencari sumber pendapatan tambahan juga bisa membantu meningkatkan kondisi keuangan kalian. Ini bisa berarti mencari pekerjaan paruh waktu, menjalankan bisnis kecil dari rumah, atau menjual barang-barang yang sudah tidak terpakai. Dengan menghindari investasi yang berisiko dan fokus pada pengelolaan keuangan yang bijak, kalian dapat mengurangi risiko kehilangan uang dan malah memperburuk situasi ekonomi. Ingatlah bahwa kestabilan finansial dicapai melalui usaha yang konsisten dan strategi yang bijak, bukan melalui jalan pintas yang berisiko. Yang ketiga, jangan boros. Mengatur pengeluaran dengan bijak adalah kunci untuk bertahan di masa sulit. Dalam situasi ekonomi yang tidak stabil, sangat penting untuk memprioritaskan kebutuhan daripada keinginan. Ini berarti membuat keputusan-keputusan finansial yang didasarkan pada apa yang benar-benar diperlukan, bukan apa yang diinginkan. Bagi kalian yang sudah memiliki motor atau mobil yang masih layak pakai, tahan keinginan untuk menggantinya dengan yang baru. Jangan biarkan gengsi dan keinginan untuk tampil mewah membuat kalian boros. Kendaraan yang masih berfungsi dengan baik sebaiknya tetap digunakan daripada menggantinya dengan yang baru yang hanya akan menambah beban finansial. Penting juga untuk mencermati pengeluaran sehari-hari. Belanja hanya untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan dan hindari pengeluaran impulsif. Buatlah daftar belanja sebelum pergi ke toko dan patuhi daftar tersebut. Manfaatkan barang-barang yang masih bisa dipakai, dan perbaiki barang-barang yang rusak daripada langsung membeli yang baru. Dengan cara ini, kalian bisa menghemat banyak uang yang bisa digunakan untuk kebutuhan yang lebih mendesak. Mengurangi pengeluaran pada hal-hal yang tidak penting adalah langkah awal yang bagus. Misalnya, kurangi makan di luar dan lebih sering memasak di rumah. Masak di rumah tidak hanya lebih hemat, tetapi juga lebih sehat. Selain itu, kurangi kebiasaan membeli barang-barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, seperti pakaian atau gadget terbaru yang mungkin hanya digunakan sesaat. Selain itu, bijaklah dalam penggunaan utilitas rumah tangga seperti listrik, air, dan gas. Matikan perangkat elektronik ketika tidak digunakan, hemat air saat mencuci atau mandi, dan gunakan transportasi umum atau berbagi kendaraan untuk mengurangi biaya bahan bakar. Setiap penghematan kecil akan sangat berarti dalam jangka panjang. Buatlah anggaran bulanan dan catat setiap pengeluaran. Dengan begitu, kalian bisa melihat dengan jelas kemana uang kalian pergi dan menemukan area di mana kalian bisa menghemat lebih banyak. Disiplin dalam mengikuti anggaran ini akan membantu kalian mengontrol keuangan dengan lebih baik. Pastikan juga untuk menabung setiap bulan, meskipun jumlahnya kecil. Tabungan ini bisa menjadi penyelamat di masa-masa darurat. Dengan mengatur pengeluaran secara bijak, kalian bisa lebih tenang dan fokus dalam menghadapi masa-masa sulit. Pengelolaan keuangan yang baik tidak hanya membantu kalian bertahan di masa sulit, tetapi juga mempersiapkan kalian untuk masa depan yang lebih stabil dan aman. Kemudian yang keempat, jangan gegabah. Tingkat stres memang meningkat di masa sulit seperti sekarang ini. Namun, penting untuk tetap tenang dan tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Hindari konflik yang tidak perlu dengan orang-orang di sekitar, baik di rumah maupun di tempat kerja. Jaga kesehatan mental dengan melakukan kegiatan yang menyenangkan, berolahraga, atau sekadar beristirahat dengan cukup. Ingat, keputusan yang diambil saat emosi sedang tinggi biasanya berujung pada penyesalan. Tetap berpikir jernih dan bijak dalam menghadapi setiap situasi. Yang kelima, jangan banyak anak. Memiliki anak tentu saja merupakan anugerah. Namun, di tengah kesulitan ekonomi, kita harus realistis. Setiap anak membutuhkan biaya hidup dan pendidikan yang tidak sedikit. Jika kondisi ekonomi sedang sulit, batasi jumlah anak sesuai dengan kemampuan finansial kalian. Bagi yang sudah punya lebih dari 2 anak, pastikan kalian benar-benar mampu memberikan yang terbaik untuk mereka. Ingat, ini bukan soal kuantitas tetapi kualitas hidup dan pendidikan yang bisa kalian berikan kepada mereka. Lalu yang keenam, jangan ada konflik internal dalam keluarga. Di saat kondisi ekonomi sulit, menjaga keharmonisan dalam keluarga menjadi sangat penting. Konflik internal hanya akan menambah beban dan memperburuk situasi. Cobalah untuk lebih banyak bersabar, berkomunikasi dengan baik, dan saling mendukung satu sama lain. Kerjasama dan kolaborasi dalam keluarga bisa menjadi kekuatan untuk melewati masa-masa sulit. Jangan lupa juga untuk selalu berserah diri dan beribadah, memohon kekuatan dan petunjuk dari Tuhan. Dengan begitu,
kalian bisa tetap kuat dan bersama-sama menghadapi tantangan. Dan yang terakhir, jangan resign atau ganti usaha. Jika kalian sudah memiliki pekerjaan, jangan buru-buru resign meskipun merasa tidak puas. Di situasi seperti ini, banyak perusahaan yang sedang berjuang untuk bertahan, bahkan banyak yang harus menutup usaha mereka. Bertahan di tempat kerja yang membayar gaji kalian adalah pilihan yang bijak. Hindari risiko mencari sesuatu yang baru karena bisa bertahan saja sudah merupakan sebuah keberuntungan. Begitu pula bagi kalian yang memiliki usaha, tetaplah konsisten dengan bisnis yang sudah berjalan. Jangan mudah tergoda untuk gonta-ganti usaha, karena memulai dari awal di situasi yang tidak menentu sangat berisiko. Semoga 7 tips tersebut bisa membantu kalian bertahan di tengah kesulitan ekonomi sekarang ini. Ingatlah bahwa setiap tantangan pasti ada solusinya. Dan dengan sikap yang bijak serta usaha yang konsisten, kalian bisa melewati masa-masa sulit ini. Sukses selalu untuk kalian. Terima kasih.